Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Praditya Ningsih, berasal dari kelas R003 dengan NIM C1B021237. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang pengantar akuntansi yang bermateri akuntansi dan lingkungannya. Pengertian akuntansi dan lingkungannya menurut Arfan Iksan dalam buku Akuntansi Manajemen Lingkungan pada tahun 2008 adalah identifikasi pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan urusan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para stakeholders perusahaan. Yang kedua, karakteristik dan jenis perusahaan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda. Ada 3 jenis perusahaan yang beroperasi menggunakan laba, yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan ini karakteristiknya perusahaan mengubah input dasar menjadi produk yang dijual pada masing-masing pelanggan. Contohnya General Motors, Intel, Boeing, Nike, Coca-Cola, dan Sony. Yang kedua, karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang sama halnya dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan juga menjual produk ke pelanggan. Namun, pada karakteristik perusahaan dagang tidak memproduksi barang sendiri tetapi membelinya dari perusahaan lain. Contohnya perusahaan Walmart, Churchill City, dan Toys. Yang ketiga, perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa adalah produk yang ditawarkan bukanlah berupa barang yang dapat dilihat, namun dalam bentuk layanan yang dapat memberikan suatu kepuasan bagi pelanggan. Contohnya Garuda Airlines itu jasa penerbangan, PT Telkom jasa komunikasi, Bank BRI jasa keuangan, Hotel Dafam jasa penginapan. Ketiga jenis perusahaan yang telah dijelaskan di atas, perusahaan manufaktur, perusahaan pedagang, dan perusahaan jasa dapat berbentuk perusahaan perseorangan, persekutuan, ataupun koperasi. Materi selanjutnya, peran akuntansi dalam perusahaan. Peran akuntansi dalam perusahaan. Penggunaan akuntansi. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah manajer. Seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi. Yang kedua, investor. Para investor sangat memerlukan data akuntansi. Yang ketiga, kreditor. Kreditor berkepentingan dengan data akuntansi karena kreditor berkepentingan untuk memberi kredit kepada calon identifikasi pencatatan. Materi selanjutnya adalah double entry bookkeeping. Setiap pembisnis tentunya dituntut harus memahami sistem akuntansi dasar. Selain itu, dapat memahami semua prinsip dan konsep yang dilaksanakan di dalamnya. Dalam beberapa dekade terakhir, sistem pembukaan double entry atau pencatatan ganda sudah banyak dijelaskan dalam dunia akuntansi. Materi selanjutnya adalah spesialisasi di bidang akuntansi. Spesialisasi di bidang akuntansi ini meliputi akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pemeriksaan, dan akuntansi pemerintahan. Adapun akuntansi keuangan adalah biaya yang sasaran atau objeknya kegiatannya mengenai transaksi keuangan yang menyangkut perubahan harta.
Yang kedua, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah akuntansi yang sasaran kegiatannya adalah transaksi keuangan. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan penentuan objek pajak. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah ilmu yang mempelajari akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan atau pengolahan data operasional keuangan. Akuntansi pemeriksaan adalah ilmu akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pemeriksaan tahapan catatan-catatan. Akuntansi pemerintahan adalah bidang-bidang akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan masalah pemeriksaan keuangan negara atau administrasi keuangan negara. Materi selanjutnya adalah profesi akuntan. Profesi akuntan dibagi menjadi beberapa macam profesi seperti publik, pemerintah, pendidik, intern, syariah, dan pajak. Jika ada yang ingin menjadi seorang akuntan atau hanya sekedar intern, sebaiknya mengetahui beberapa hal berikut. Ya, yang terakhir, etika profesi akuntan. Pada profesi akuntan ini, ada dapat kode etik yang harus dipatuhi oleh para akuntan. Etika profesi akuntan yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, keserasian. Yang kelima, perilaku profesional. Yang keenam, standar teknis. Yang ketujuh, badan pengatur.